gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Kita sudah di Halo RRI, pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, pendengar, silahkan saja. Beberapa hari yang lalu ya, kalau saya sendiri juga mengalami sempat lampu mati begitu ya. Mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi gitu kan ya. Nah, kalau di rumah Anda gimana? Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah kalau aman-aman saja. Ternyata saya belum bayar token listrik ya. Enggak ya. Wow, bunga ladas ya pendengar ya. Nah, jadi silakan saja untuk Anda bergabunglah bersama kami di 0711369977, 082179279090. Beberapa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan Anda, pendengar, silakan saja sampaikan kepada kami di sini karena kami akan mendengarkan beberapa masalah Anda. Dan kami juga nanti akan memberikan solusinya untuk Anda ya. Baru-baru ini kalau kita lihat di beberapa media sosial itu beredar informasi seorang warga yang merasa tertipu saat membeli mobil bekas ya. Jadi kasus dugaan penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas kini ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Warga berinisial FT usia 40 tahun melaporkan seorang pria berinisial JN setelah merasa dirugikan dalam pembelian sebuah mobil yang hingga kini dokumen kepemilikannya tuh belum diterima. Laporan sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sumsel dan
saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Ditreskrimum. Kuasa hukum pelapor pendengar M. Novel Sua menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika kliennya ditawari sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2017 melalui seorang perantara. Nah, menurutnya pertemuan antara pelapor dan penjual kemudian dilakukan di sebuah kafe di kawasan Kota Palembang untuk membahas transaksi kendaraan tersebut. Nah, dalam pertemuan itu disepakatilah harga kendaraan sebesar 106 juta rupiah. Dan kliennya saat itu melakukan pembayaran awal sebesar 90 juta rupiah karena kendaraan tersebut masih dalam status pembiayaan di perusahaan leasing. Penjual disebut berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dan menyerahkan dokumen kendaraan dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, dokumen penting kendaraan termasuk BPKB tidak kunjung diterima oleh pembeli. Jadi beberapa waktu kemudian penjual juga kembali meminta pelunasan sisa pembayaran sebesar 16 juta rupiah dengan alasan kebutuhan mendesak. Permintaan tersebut dipenuhi oleh kliennya. Nah, masalah muncul ketika pelapor mencoba memastikan status kendaraan kepada pihak perusahaan pembiayaan. Dari hasil pengecekan, ternyata pelapor mengaku memperoleh informasi bahwa nilai kewajiban kendaraan tersebut berbeda dari yang sebelumnya disampaikan oleh penjual. Jadi, pihaknya merasa dirugikan karena pembayaran telah dilakukan secara penuh, tetapi sampai sekarang BPKB kendaraan belum diterima. Nah, untuk Anda mungkin mengalami hal serupa, boleh saja langsung bergabunglah bersama kami pendengar di line telepon 0711 369977. 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sampaikan saja aspirasi Anda di layanan informasi ya di Halo RRI di kesempatan Rabu 24 Juni 2026. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat menemani Anda pendengar di kesempatan hari-hari tersebut. Informasi lainnya datang dari Sensus Ekonomi 2026 ya. Jadi wajah Palembang hari ini pendengar ya tampak begitu berkilau karena di sudut-sudut kota ya ternyata ada beberapa action dari Badan Statistik ya pendengar ya, badan statistik sendiri ini lagi memberikan informasi kepada kita semua ya, walaupun ekonomi Palembang tumbuh 5,91%, pelaku usaha masih dihantui ketakutan bahwa data sensus akan digunakan sebagai basis penarikan pajak baru. BPS juga menjamin penuh kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan menekankan bahwa hasil sensus hanya akan dirilis dalam bentuk data makro atau agregat ya, bukan data individu pendengar ya. Jadi Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan bahwa sebagai tantangan besar beliau mendiagnosa ulang kesehatan ekonomi daerah setelah 10 tahun dengan kekuatan 7.588 petugas di seluruh Sumatera Selatan termasuk 1.045 petugas di Palembang. Jadi BPS ingin menangkap potensi ekonomi baru termasuk bisnis daring yang beroperasi tanpa bangunan fisik. Nah, nanti akan kami hadirkan kembali informasinya dan juga jangan lupa untuk Anda segera bergabung juga bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung.
Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
Kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Loh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Mau tahu apa tagihan air membengkak? Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kambing hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Masih di Pro 1 Palembang, masih di Halo RRI, masih akan terus membersamai Anda dan menerima informasi ataupun aspirasi dari Anda serta beberapa permasalahan yang ingin Anda sampaikan pendengar ya. Silakan saja di line telepon 0711 369977 0821 7927 9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi itu sudah berlangsung ya pada 17 Juni kemarin di seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Syaiful Padli mengungkapkan bahwa DPRD Kota Palembang telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari, dan dia juga menilai bahwa sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Jadi berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jalur afirmasi ini pendengar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai data pemerintah. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya manipulasi data itu dinilai semakin kecil ya. Tapi meski demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5 hingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Tapi kita juga akan tanyakan kepada Anda, bagaimana dengan Anda? Apakah aman-aman sajakah kemarin? Mudah-mudahan ya pendengar ya.
aman-aman saja, lalu juga tidak terjadi kecurangan maupun sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Jadi untuk Anda silakan saja jika ada terjadi sesuatu pada Anda, langsung saja bergabung bersama kami di sini di Halo RRI. Kami hadir hingga pukul 10 nanti. Nah, jadi pendengar terkait dengan penerimaan siswa baru ini ya. Jadi Wali Kota Palembang juga menyoroti hal tersebut dan beredar juga ini ya di beberapa media online bahwa siswa berprestasi tingkat dunia gagal masuk SMP negeri. Nah, Wali Kota Palembang minta SPMB itu dievaluasi, pendengar. Jadi informasi yang beredar bahwa Wali Kota Palembang juga menyoroti polemik sistem penerimaan murid baru ini setelah menerima laporan adanya siswa berprestasi yang gagal diterima di sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Padahal siswa tersebut diketahui memiliki catatan akademik yang baik sejak sekolah dasar dan bahkan pernah meraih prestasi hingga tingkat internasional. Ratu Dewa mengaku heran dengan kondisi tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berjalan ya. Menurutnya persoalan penerimaan siswa ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Palembang juga menerima berbagai keluhan masyarakat terkait jalur prestasi, afirmasi hingga domisili. Karena itu ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada siswa yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun sistem. Selain menyoroti mekanisme seleksi, Ratu Dewa juga menanggapi adanya laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik semacam itu apabila terbukti terjadi. Nah, jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sendiri, M. Afan Prapanca, juga menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan mengajukan sanggahan selama 2 hari setelah hasil seleksi diumumkan. Menurutnya, sejumlah kasus yang sempat menjadi sorotan ternyata dipicu oleh kendala teknis pada sistem pendaftaran. Jadi dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya data peserta yang tidak terbaca oleh sekolah tujuan meskipun siswa tersebut telah melakukan pendaftaran sesuai prosedur. Jadi Disdik Palembang memastikan siswa yang memiliki prestasi dan memenuhi syarat tetap akan mendapatkan haknya setelah proses verifikasi dan perbaikan data selesai dilakukan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. And what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. And I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, rains are gonna fall. And what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing.
I heard the song of a poet who died in the gutter, and heard the sound of a clown who cried in the alley. Because it's a heart, it's a heart, it's a heart, and it's a heart of rains are gonna fall. And who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? Well, I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. But I met a young girl, she gave me a rainbow. And I met one man who was wounded in love, till I met another man who was wounded in hatred. You bet it's a heart, it's a heart, it's a heart, and it's a heart of rains are gonna fall. Darling young one, I'm going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the deepest of the deepest dark forests, where the people are many and the hands are all empty, where the pellets of poison are flooding our waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, and where black is the color, where none is the number. And I'll tell and I'll think it and speak it and breathe it, and reflect it from the mountain so all souls can see it. Then I'll stand on the ocean till I start a-sinking, and I'll know my songs well before I start a-singing. Yes, I'll know my songs well before I start a-singing. It's a heart, it's a heart, it's a heart, and it's a heart of rains are gonna fall. Yeah, a heart of rains are gonna fall. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi
jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar masih bersama saya Tata Edins. Dan ada informasi terakhir untuk Anda sebelum kami akhiri Halo RRI di pagi hari ini. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Jadi pendengar, program ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengakui masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan. Karena itulah pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota. Menurutnya keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan dan peningkatan rasa aman masyarakat. Teknologi ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan mulai dari efisiensi energi hingga potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Namun penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Nah, selain pembangunan baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang. Langkah ini dilakukan agar fasilitas yang fasilitas yang ada itu bisa berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian program akan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif. Pemerintah ingin seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara matang dan sesuai ketentuan. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Simak terus Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Tata juga harus pamit dari ruangan dengan Anda di sepanjang Palembang siang ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Esi yang akan menemani Anda di Palembang di Palembang siang ini ya. Palembang pagi ini kami cukupkan. Terima kasih banyak. Saya dan tim harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.